Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ana, selamat siang teman-teman. Hari ini di mata kuliah penulisan ilmiah, kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kutipan, catatan pustaka, dan catatan kaki. Sebelum pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman dari grup 5. Adapun yang pertama adalah Depi Aulianuri, kemudian Mayang Anggraini, Mega Indiarti, Nida Hadiani, Sajidah, dan saya sendiri Siti Rizky Paujia. Kemudian untuk mengenai apa saja sih isi dari penjelasan kami, yang pertama yaitu kutipan, di mana kami akan menjelaskan mengenai pengertian kutipan, kemudian jenis kutipan, dan teknik penulisan kutipan. Kemudian di catatan pustaka, kami akan membahas mengenai pengertian catatan pustaka, kemudian teknik penulisan catatan pustaka. Dan yang ketiga adalah catatan kaki. Kami akan membahas mengenai pengertian catatan kaki, tujuan catatan kaki, prinsip catatan kaki, kemudian teknik catatan kaki, unsur-unsur catatan kaki, dan yang terakhir adalah singkatan catatan kaki. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Hai teman-teman, saya Devi Aulianuri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kutipan dan jenis-jenis kutipan. Kutipan adalah salinan suatu kalimat berupa paragraf atau pendapat dari seorang pengarang yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku maupun jurnal. Nah, kutipan ini biasanya sih ditulis untuk menegaskan isi suatu uraian yang diperkuat dengan pembuktian dan menggunakan kejujuran berupa sumber penulisan. Selanjutnya, jenis kutipan. Jenis kutipan terbagi menjadi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kegiatan menyadur, mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasanya sendiri. Nah, di sini saya Mayang akan menjelaskan teknik penulisan kutipan. Ada beberapa cara untuk menulis kutipan langsung. Yang pertama ada cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Ada kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Terus selanjutnya jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Selanjutnya ada kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2, seperti contohnya dalam kurung tersebut. Untuk yang terakhir yaitu setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Nah, di sini kita ada contohnya. Untuk contohnya kita lihat ke slide berikutnya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk contoh penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, selanjutnya itu ada cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama ada menulis kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Selanjutnya ada jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Ada kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 seperti dalam kurung tersebut, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, yang terakhir ada setelah kutipan diberi keterangan sumber. Nah, untuk contohnya kita boleh lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh untuk menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang catatan pustaka. Untuk pengertian catatan pustaka itu sendiri adalah catatan pustaka yaitu penyebutan sumber rujukan nama, karangan, orang, atau instansi lain di dalam karangan.
Untuk penulisan daftar pustaka berkaitan dengan catatan pustaka. Catatan pustaka bisa langsung dicantumkan di dalam teks sehingga memudahkan pembaca. Catatan pustaka bisa berwujud ulasan ataupun kutipan orang lain maupun diri sendiri. Catatan pustaka juga menjelaskan sumber informasi yang digunakan. Catatan pustaka dicantumkan di dalam teks, mengawali atau mengakhiri kutipan, dan tidak dicantumkan pada kaki halaman. Selanjutnya, teknik penulisan catatan pustaka antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apabila nama pengarang dicantumkan dalam teks, nama pengarang atau nama akhir pengarang langsung diikuti tanda kurung yang berisi tahun terbit, tanda titik 2, dan nomor halaman. Contohnya, Harsono, buka kurung, tahun terbit 1988, titik 2, nomor halaman 23, terus tutup kurung. Mengatakan bahwa bla 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 gitu. Yang kedua, apabila nama pengarang tidak dicantumkan dalam teks, nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dapat dicantumkan dalam kurung pada akhir pernyataan sebelum tanda baca atau tanda titik. Urutan percantumannya, nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman. Kita bisa lihat contohnya. Nilai surat sebagai sarana komunikasi terletak pada mudah atau tidaknya surat itu dipahami oleh pembaca. Ini diakhiri dengan tanda petik ya. Terus buka kurung, Warsiman, terus koma, terus tahun terbit 1990, terus titik 2, terus nomor halaman, terus tutup kurung, diakhiri dengan titik. Oke, yang ketiga, apabila ada dua pengarang, kedua nama akhir pengarang dicantumkan di dalam kurung dengan urutan seperti yang terdapat pada sumber kata dan dihubungkan dengan kata dan. Diikuti tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, dan nomor halaman. Kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Catatan merupakan tambahan karangan tentang fakta, teori, atau pernyataan yang dikemukakan dalam uraian. Kita tulisnya buka kurung, Sujiman dan Sugono, terus koma, terus tahun terbit 1986, terus titik 2, terus nomor halaman 64, terus tutup kurung, terus titik. Terus yang keempat, apabila pengarang lebih dari 2 orang, nama akhir pengarang pertama diikuti singkatan DKK. DKK itu dan kawan-kawan. Contohnya, menurut Sirait dan DKK, tapi pakai singkatan ya. Menurut Sirait DKK, terus titik, terus buka kurung, tahun terbit 1985, terus titik 2, terus nomor halaman. Karena ini lebih dari satu halaman, jadi ditulisnya 25/26, berarti 25, halaman 25 sampai 26. Terus tutup kurung, terus koma, terus dilanjut dengan kalimat. Jenis-jenis khusus narasi adalah titik 2, autobiografi dan biografi, anekdot dan insiden sketsa, seperti profil, terus titik. Terus yang kelima, apabila ada lebih dari satu karya yang diterbitkan dalam tahun yang sama dari seorang pengarang. Jadi kalau lebih dari satu karya yang diterbitkan
oleh pengarang dalam tahun yang sama, digunakan huruf kecil sebagai pembeda di belakang tahun terbit. Hal ini disesuaikan dengan daftar pustaka dengan aturan urutan huruf pembeda didasarkan pada huruf awal judul buku. Contohnya, judul buku, titik 2, argumentasi dan narasi penolakan merupakan sebuah proses penalaran dalam kerangka berargumentasi. Buka kurung, Keraf, tahun terbit 1985. Terus di sini ada itu ya, huruf kecil A. Terus titik 2, nomor halaman 80, terus tutup kurung, terus titik. Kita bisa lihat di situ ada huruf kecil, yaitu sebagai pembeda di belakang, ditempatkannya di belakang tahun terbit. Oke, yang ke-6, apabila beberapa pengarang diacu bersama-sama, nama-nama pengarang, akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis dengan satu kurung dengan pemisah tanda titik koma. Contohnya, titik-titik dalam suatu waktu, terus ditulisnya buka kurung, Konjaraningrat, tahun terbit 1985, titik 2, nomor halaman 12, terus titik koma Harsojo, 1987, terus titik 2, terus nomor halaman lagi 23, terus titik koma lagi, terus Ahmadi, terus tahun terbit lagi 1986, terus titik 2 lagi, terus nomor halaman lagi 17, terus tutup kurung. Yang ke-7, apabila pustaka acuan berjilid, nomor jilid ditulis dengan angka sesudah tahun terbit dengan dinaikkan setengah spasi. Contohnya, tim A3 buka kurung 1987, titik 2, 20, tutup kurung, berpendapat bahwa argumentasi dapat terdiri atas satu kalimat saja atau terdiri atas beberapa kalimat. Terus titik. Terus yang ke-8, apabila pustaka acuan tidak memiliki tahun terbit, dituliskan tanpa tahun pada bagian tahun. Contoh, titik-titik dalam lingkup sastra, buka kurung Sutopo, tanpa tahun, terus titik 2, terus nomor halaman 25, terus tutup kurung. Terus yang ke-9, apabila pustaka acuan mengacu pada pendapat orang lain, cara penulisan sama dengan cara di atas. Jadi hanya saja petunjuk tahun dan nomor halaman buku asli tidak dituliskan. Contohnya, kemampuan membaca sepintas ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, sang guru harus mengajarkan keterampilan ini kepada anak didiknya. Buka kurung, Samsuri, dalam tarigan, tahun 1984, terus titik 2, terus halaman 32, terus tutup kurung, terus titik. Terus selanjutnya pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks, naskah, tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Jadi gampangnya itu catatan yang berada di bagian bawah halaman suatu karya ilmiah gitu. Jadi ditulisnya di bawah halaman. Slide selanjutnya ada tujuan catatan kaki. Yang pertama, pembuktian, menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan orang lain. Yang kedua, memberi apresiasi, penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah dikutipnya. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan,
Memperkuat uraian di persoalan dalam teks biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Yang keempat, merujuk bagian lain dalam tulisan. Referensi melihat bagian lain dalam tulisannya biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Lalu ada prinsip dari catatan kaki. Yang pertama, penggunaan nomor urut penunjukan yang sama, baik dalam teks maupun dalam catatan kaki, dituliskan setengah spasi ke atas. Kedua, nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh tulisan, tidak per halaman. Dan yang ketiga, ikuti aturan teknis pembuatan catatan kaki yang berlaku. Kemudian, ada teknik catatan kaki. Yang pertama, harus disediakan ruang secukupnya di bagian bawah halaman tulisan. Yang kedua, beri garis di bagian bawah baris terakhir dari teks di tiap halaman. Yang ketiga, beri nomor penunjukan di bawah garis dengan jarak cukup dan menjorok ke dalam 5-7 ketikan. 4. Catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. 5. Jika lebih dari satu baris, dituliskan dari tepi margin tanpa diikuti penjorokan baris pertama. Yang keenam, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Lalu, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama, jika ada, adalah 2 spasi. Dan yang terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Lalu, unsur yang harus ada dalam catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Ditulis lengkap tanpa gelar kesarjanaan. Untuk penulis yang bukan penulis asli, tetap dicantumkan seperti penulis asli, dengan tambahan keterangan di belakang nama tersebut, seperti penyusun, penyadur, penterjemah, dan editor. Lalu ada judul. Judul buku atau tulisan ditulis selengkap-lengkapnya. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar, kecuali kata sambung dan kata depan. Lalu, ada data publikasi berupa tahun penerbit atau kutipan dan referensi. Kemudian ada nomor halaman, diikuti dengan nomor halaman yang dikutip dengan salah satu ketukan. Contoh, Lightstone Carroll itu nama pengarang, kemudian Configuration on the Art itu adalah judulnya, kemudian ada New York Halford Lit 2000 itu adalah data publikasi, dan jilid 1 halaman 32 merupakan nomor halaman. Oke, adapun singkatan dalam catatan kaki, yang pertama itu IBIT. Apa sih IBIT? IBIT singkatan dari kata ibididum atau bahasa Latin yang artinya pada tempat yang sama. Kemudian digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian terdahulu tanpa diselingi sumber lain. Kemudian ibit juga jika yang dikutip halamannya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup kata ibit. Kemudian jika yang dikutip sudah berbeda halaman, maka kata ibit diikuti halaman. Dan yang terakhir, ibit juga merupakan kata biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawahi. Kemudian ada juga singkatan dari OP.CIT, yaitu singkatan dari opere citato dalam bahasa Latin, yang artinya pada karya yang telah dikutip. Kemudian digunakan jika menunjukkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Kemudian halaman yang dikutip berbeda, dan berikutnya adalah penulisannya. Biasanya nama pengarang yaitu OP.CITI, nomor halaman. Kemudian jika satu pengarang atau beberapa buku rujukan yang dipakai setelah nama jika harus diikuti judul bukunya. Dan yang terakhir adalah
log.it, yaitu singkatan dari loco citato dalam bahasa Latin, yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Kemudian halaman yang dikutipnya sama. Kemudian penulisannya biasanya nama pengarang, koma, log.citi, titik, koma, kemudian nomor halaman. Dan yang terakhir, jika satu pengarang, ada beberapa buku rujukan yang dipakai setelah nama yang harus diikuti judul bukunya. Kemudian saya akan membahas tentang singkatan dalam catatan kaki. Ada apa saja sih singkatan dalam catatan kaki? Biasanya dalam singkatan catatan kaki ada kata-kata yang terdiri seperti supra, infra, C titik atau CA, CAP atau CHAP, ada ET titik SEQ, ada pasim, ada C titik F atau kon F titik. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan supra? Supra sama dengan di atas atau sama dengan di atas sudah terdapat lebih dulu pada teks yang sama. Kemudian apa sih artinya infra? Infra sama dengan di bawah. Lihat artikel atau tulisan yang sama di bawah. Kemudian C titik atau CA titik yang berarti singkatan circa yang artinya kira-kira atau sekitar untuk tahun yang meragukan. Kemudian apa sih maksudnya CAP atau CHAP? Yaitu singkatan caput dalam bahasa Latin atau chapter dalam bahasa Inggris yang berarti bab. Kemudian apa sih ET.SEQ? Yaitu singkatan dari ET sequence artinya halaman-halaman berikutnya. Kemudian apa sih pasim? Pasim adalah tersebarnya sana-sini atau kompilasi. Dan yang terakhir ada C.F atau con F yang berarti bandingkan dengan. Kalian bisa lihat contohnya di sebelah penjelasan saya ya. Di situ ada contohnya bagaimana cara penulisan singkatan-singkatan dalam catatan kaki. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku maupun jurnal. Catatan pustaka adalah penyebutan sumber rujukan nama, karangan, orang, atau instansi lain yang di dalam karangan. Sedangkan catatan kaki adalah catatan kaki keterangan-keterangan atau teks, naskah, atau tulisan yang ditetapkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Kutipan dari Kreb 2004 halaman 218. Jadi inti dari kutipan, catatan pustaka dan catatan kaki adalah sama-sama menunjukkan sumber referensi sebagai rujukan sebagai acuan oleh penulis atau pengarang dalam melakukan penelitian agar tidak ada timbul plagiarisme. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.